Baiklah, untuk di sistem statistika ada ukuran letak data. Di data pertama ada data tunggal, misalkan diketahui data sebagai berikut. Ada 10, 12, 13, 15, dan seterusnya. Jika disajikan dalam bentuk tabel, nilainya sebagai berikut. 10 ada 6, 12 ada 4, 13 ada 2, 14 ada 2, 15 ada 5, dan nilai akhir dari frekuensinya adalah 19. Untuk di bagian A ada kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Untuk rumusnya ada Q1 data ke 1, karena 1 ini mengikuti jumlah dari Q-nya. Karena Q-nya 1 berarti di rumusnya juga 1. Lanjut, N ini adalah jumlah datanya. Ditambah 1 dibagi 4. Untuk lebih jelasnya, X1 N ditambah 1 dibagi 4. Untuk contoh soal yang ini, mari kita jawab. Q1 sama dengan X1 19 ditambah 1. 19 ini dapatnya dari jumlah frekuensinya. Dibagi 4. Hasilnya X1 20 dibagi 4. 20 dikali 1 sama dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5. Untuk mengetahui X5 ini berapa, kita bisa menggunakan yang di kolom sini itu adalah frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? Yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Dan 14 ditambah 5 sama dengan 19. Maka 6 ini sama dengan 1 sampai 6. 10 ini 7 sampai 10. 12 ini 11 sampai 12. 14 ini 13 sampai 14. Dan 19 ini 15 sampai 19. Ini 19 ya. Jadi X5-nya sama dengan 10. Karena 1 sampai 6 mengikuti ada angka 5 di sana. Untuk X2-nya sama baik dengan yang X1 tadi. X2 19 ditambah 1 dibagi 4. X2 sama dengan 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. X10. Jadi 7 sama dengan 10. Berarti dinilai ke 12. Baiklah, untuk di data tunggal yang kedua ada desil. Untuk contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut. 10, 12, 13, 15, dan seterusnya. Jika disajikan dalam bentuk tabel, nilainya sebagai berikut. 10 ada 6, 12 ada 4, 13 ada 2, 14 ada 2, 15 ada 5. Desil ini adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk rumusnya, D1 data ke 1. N adalah jumlah data dari 19. Ditambah 1. Dibagi 10. X1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 10. Contohnya, D7 sama dengan X7 19 ditambah 1 dibagi 10. X7 sama dengan 19 tambah 1 hasilnya 20 dibagi 10. Hasilnya 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. X sama dengan 14. Maka jika dilihat dari tabelnya, di frekuensi kumulatif 14 ini berada di nilai ke-14. Maka hasilnya 14. Karena kan desil ini membagi besar sama dengan 10. Maka D-nya sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi kita ambil setengahnya. Maka X5 19 ditambah 1 dibagi 10.
X5 sama dengan 20 dibagi 10. Maka 20 dibagi 10 hasilnya 2, 2 kali 5 hasilnya 10. Maka X sama dengan X 10. Untuk hasilnya 12 karena 10 letaknya di angka dinilai ke 12. Maka hasilnya 12. Baiklah, untuk di sistem statistika untuk di bagian persentil itu ada membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Misalkan untuk contoh soalnya diketahui data sebagai berikut. Ada 10, 12, 13, 15 dan seterusnya. Jika disajikan dalam tabel, nilainya angka 10 ada 6, 12 ada 4, 13 ada 2, 14 ada 2, 15 ada 5. Maka hasilnya ada 19. Baiklah, untuk rumus dari persentil itu ada P1 atau PI data ke 1, N itu ada jumlah datanya ditambah 1 per 100, X1 N ditambah 1 per 100. Untuk contoh soalnya P23 sama dengan X23, 19 angka hasilnya jumlahan dari frekuensi ditambah 1 per 100. Maka hasilnya 19 tambah 1 hasilnya 20 per 100. Maka 20 dibagi 100 hasilnya 5. Maka X23 per 5 sama dengan kalian 5 yang hasilnya bisa 23, yaitu 4. Maka ditambahin 5 karena 23 nggak sampai 25, maka diambil 20, jadi 4 kali 5 20. 3 di atasnya. Jadi jika dicocokkan 4 dikali 5 20 ditambah 3 hasilnya 23. X4 ditambah 3 per 5 X5 dikurang 4. Sebenarnya bisa X4 dan X5. Nah, tapi nanti hasilnya itu negatif, tidak positif seperti yang ini. Maka lanjut 10 ditambah 3 per 4, 3 per 5, 10 dikurang 10. X4 nya 10, X5 nya frekuensi nilainya 10, dan X4 nya 10 juga. Maka hasilnya 10 dikurang 10 hasilnya 0, 3 per 5 dikurang 0 hasilnya 0, maka hasilnya 10. P50 sama dengan X50 tambah 19 ditambah 1 per 100. X50 20 per 100. Untuk mendapatkan hasil 10 ini, angka nolnya dicoret biar mempermudah untuk mengali dan membaginya. 2 kali 10 hasilnya 10. 10 kali 1 hasilnya 10. Maka hasilnya X10. X10 itu merupakan di bagian nilai 12. Maka hasilnya 12. Baiklah, di materi kedua ini kita akan membahas mengenai data kelompok. Misalkan diketahui data sebagai berikut. Ini merupakan contoh soalnya. Dan materi pertama yang kita akan bahas adalah kuartip Q1. Kuartip Q1 data membagi menjadi 4 bagian sama besar. Sebagai contoh catatan saja, TB ini merupakan tepi bawah kelas kuartip dan K adalah panjang kelas. F ini adalah frekuensi kelas kuartip dan F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartip. Sebagai contoh, kelas kuartip ini kita harus cari terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke bagian yang sini. Maka kita dapat selesaikan kelas kuartipnya. Q1 sama dengan X1. X1 ini dapat dari Q1 ini dikali 80 per 4, maka hasilnya adalah 20. 80 dibagi 4 hasilnya 20, dikali 1 hasilnya 20, maka X sama dengan 20. X20 ini dapat kita tentukan di 60 dan 69. Maka
X1 sama dengan 59,5 ini dapat dari 60 merupakan awal dari permulaan nilainya dikurang dengan 0,5, maka hasilnya 59,5 ditambah 10 dapatnya dari 49 dikurangi 49 dikurangi 39 hasilnya 10. Lanjut 1 karena Q1 dikali 80 dibagi 4, maka F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartip. Ini berarti kita ambil, ini kan Q1-nya, frekuensi kumulatifnya. Maka kita ambil sebelumnya, berarti di angka 50. Berarti kita ambil yang di sini, maka hasilnya 10. Maka 10 yang di sini per 13. Lanjut 59,5 ditambah 10. Hasil dari ini dapatlah 10 per 13. Maka 59,5 ditambah 10. Hasil dari 10 dikurangi 13 0,76, maka 59,5 ditambah 7,6 hasilnya 67,1. Baiklah, di data kelompok ini kita akan membahas bagian B, yaitu desil D1. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk contoh soalnya seperti ini. Sebelum memulai, saya mau kasih catatan bahwa TB itu adalah tepi bawah kelas kuartip, K itu panjang kelas, dan F adalah frekuensi kelas kuartip, dan F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartip. Contoh juga, sebelum memulai masuk ke materi yang ini, kita cari dulu kelas desilnya, yaitu rumusnya XIN per 10. Contohnya D2, kelas D2, X2 ini dapat dari D-nya itu 2. Lanjut 80 dapatnya dari hasil penyebabkan dari frekuensi dibagi 10, maka dapatlah 16. Lanjut D2 59,5 dapatnya dari 60 dikurangi dengan 0,5. Kenapa dikurangi dengan 0,5? Karena TB itu merupakan tepi bawah. Tepi bawah itu harus dikurangkan dengan 0,5. Maka hasilnya 59,5. Ditambah 10. Lanjut 2 dikali 80 per 10 dikurangi 10. 10 ini dapat dari F, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartip. Ini frekuensi kumulatifnya. Nah, sebelumnya berarti di angka sini kita ambil 10 karena frekuensi kumulatifnya. 10 yang tertulis di sini per 13. 13 ini dapat dari F, yaitu frekuensi kelas kuartipnya, yaitu 13. Lanjut 59,5 ditambah 10, 16. Hasil dari ini 80 dikurangi 10, 2 dikali 10, 2 kali 80 per 10 hasilnya 16, dikurangi 10 per 13. Maka 59,5 ditambah 10, hasil dari ini 6, 16 dikurangi 10 hasilnya 6 per 13. 59,5 ditambah 10, 6 dibagi 13 itu hasilnya 0,46, maka 59,5 ditambah 4,6 hasilnya 64,1. Inilah hasilnya. Baiklah, untuk di materi ketiga di data kelompok itu ada persentil atau P1. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk sebagai contoh catatan saja, TB ini merupakan tepi bawah kelas kuartip. Untuk K itu adalah panjang kelas. Untuk F itu adalah frekuensi kelas kuartip. Untuk F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartip. Contohnya kelas persentil, rumusnya ini XIN
per 100. Contohnya P35 sama dengan kelas P35. X 35 karena P-nya 35. 80 dapatnya dari penjumlahan frekuensi per 100, maka dapatlah hasilnya 28 karena nolnya dicoret biar mempermudah. Terus ini sama-sama dibagi. 88 dengan 10 dibagi 2, sama-sama dibagi 8, hasilnya 4. 10 hasilnya 5. Maka 35 ini bisa kita bagi dengan 5. Maka dapatlah hasilnya 7. Maka 7 kali 4 hasilnya 28. Maka dapatlah 28. Lanjut, P35 sama dengan 69,5. Kan dapat X28. Berarti 24 sampai 46 ini sampai ada di 28. Berarti kita dapat 70. Karena TB ini tepi bawah, maka 70 ini kita kurangi dengan 0,5, maka dapatlah 69,5. Ditambah 10 itu panjang kelas K kan, maka 49 dikurangi 39, maka dapatlah 10. Lanjut, 35 dan 80 per 100 dikurangi 23 per 25 ini dapat dari frekuensi nilainya di angka 70 dan 79, dapatlah 25. Maka kita tulis di sini 25. Lanjut, 69,5 ditambah 10, 35 dikali 80 per 100 dapatlah hasilnya 28, dikurangi 23 dibagi 25. Maka 69,5 ditambah 10, 28 dikurangi 23 hasilnya 5 per 25. Maka dapatlah hasilnya 5 dengan 25 kita coret 1, sama-sama dibagi 1 dengan 5. Ini kita coret juga 10 dengan 5 kita bagi, maka hasilnya 2. Jadi 69,5 ditambah 2 hasilnya 71,5. Maka ini hasilnya.